Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil analisis saya terhadap brand Wardah Beauty untuk tugas uji kompetensi skema digital marketing. Perkenalkan, nama saya Dwi Agistiani dari Universitas Pasundan, jurusan Ilmu Administrasi Bisnis. Filosofi dari brand Wardah sendiri mengusung halal green beauty, yang dimana filosofi ini terdiri dari 5 pilar utama. Yang pertama ada halal. Wardah memastikan bahan baku yang digunakan aman, bersih, dan sesuai dengan syariat, mengikuti standar halal MUI. Yang kedua ada natural. Wardah memprioritaskan penggunaan bahan-bahan alami dan mengurangi bahan kimia yang membahayakan kulit maupun lingkungan. Yang ketiga ada alkohol free, di mana Wardah menekankan penggunaan formula yang bebas alkohol. Yang keempat lokal dan global expert, di mana Wardah tidak hanya mengandalkan keahlian lokal, tetapi juga bekerja sama dengan para ahli dermatologi kecantikan internasional dan menjaga relevansi brand terhadap perkembangan tren industri kecantikan dunia. Yang terakhir ada cruelty free, yang dimana Wardah berkomitmen untuk tidak melakukan pengujian produk pada hewan, sehingga proses riset dan pengembangan bersifat etis dan bertanggung jawab. Adapun tagline dari Wardah sendiri yaitu Beauty Moves You. Wardah sendiri memiliki website, e-commerce, dan media sosial. Yang pertama ada website itu dengan nama www.wardahbeauty.com, Shopee dengan nama toko Wardah Official Shop, Instagram Shop dengan nama Wardah Beauty, Instagram @wardahbeauty, dan TikTok @wardahofficial. Selanjutnya analisis SWOT. Yang pertama ada strength atau kekuatan. Wardah memiliki sertifikasi halal yang menjadi nilai jual utama dibandingkan banyak brand global lainnya. Yang kedua, Wardah ini didukung fasilitas research and development yang kuat dari PT Paragon, sehingga Wardah mampu menghasilkan produk yang inovatif. Yang ketiga, ada jaringan distribusi luas di seluruh Indonesia, baik toko fisik maupun online. Dan yang terakhir, brand awareness Wardah sangat tinggi sehingga mudah diingat oleh berbagai segmen konsumen. Yang kedua ada weakness atau kelemahan. Persaingan semakin ketat dengan hadirnya brand lokal baru yang sangat agresif dalam digital marketing. Dan yang kedua ada beberapa produk Wardah menghadapi persepsi bahwa harganya mulai meningkat sehingga kurang sesuai untuk segmen pelajar atau konsumen budget rendah. Yang ketiga ada opportunities atau peluang. Meningkatnya minat terhadap kosmetik halal tidak hanya di Indonesia tetapi juga di pasar internasional. Yang kedua, konten skincare dan makeup mudah viral di TikTok sehingga menjadi peluang exposure yang besar. Dan terakhir, tren konsumen yang semakin sadar kesehatan membuat permintaan produk aman dan halal semakin meningkat. Dan yang keempat ada threats atau ancaman. Yang pertama, adanya serbuan produk luar negeri, terutama brand Korea, dengan inovasi kuat dan strategi digital yang agresif. Yang kedua, munculnya produk dupe atau tiruan di marketplace yang dapat menurunkan citra brand. Dan yang terakhir ada tren kecantikan berubah dengan cepat, sehingga brand harus adaptif dalam inovasi produk. Selanjutnya ada analisis marketing mix 4P. Yang pertama, produk. Wardah menawarkan rangkaian lengkap produk makeup, skincare, dan body care. Setiap produk dikembangkan melalui riset mendalam dan mengedepankan keamanan serta label halal. Inovasi produk dilakukan secara berkelanjutan mengikuti kebutuhan konsumen. Yang kedua ada price. Strategi harga Wardah berada pada level menengah affordable premium, mulai dari 20.000 sampai 200.000, sehingga tetap terjangkau berbagai kelompok konsumen tanpa mengurangi kualitas. Yang ketiga ada place. Wardah memanfaatkan saluran distribusi omnichannel mencakup toko fisik, marketplace, minimarket, supermarket, hingga ratusan reseller. Dan yang terakhir promotion. Wardah aktif melakukan promosi digital melalui influencer, kampanye sosial, iklan TV, kolaborasi selebritas, dan event kampus untuk menarik segmen anak muda. Selanjutnya ada analisis STP brand Wardah. Yang pertama, segmentation. Demografis usia remaja akhir dan dewasa dengan umur 15-35 tahun dan dewasa umur 35-45 tahun. Perempuan sebagai target utamanya, pelajar ataupun mahasiswa dan pekerja profesional dengan penghasilan 1,5 juta sampai 8 juta per bulan.
Psikografisnya, konsumen yang peduli dengan kesehatan kulit dan mencari produk halal dan aman, menyukai formula ringan dan natural. Geografis, fokus utamanya di Indonesia dan ekspansi ke Malaysia, Brunei, Timur Tengah, dan lainnya. Yang kedua ada targeting. Wardah menargetkan perempuan Indonesia yang membutuhkan produk aman, halal, dan nyaman digunakan sehari-hari. Yang ketiga ada positioning. Brand Wardah diposisikan sebagai brand kosmetik halal modern dengan kualitas dermatologi dan inovasi teknologi. Adapun beberapa strategi digital marketing Wardah. Yang pertama, memproduksi konten edukasi skincare, tutorial makeup, dan produk knowledge. Yang kedua, mengoptimalkan TikTok melalui konten singkat, review, UGC, dan tren yang relevan. Yang ketiga, menggunakan influencer dari berbagai tingkatan, dari nano sampai mega influencer untuk meningkatkan kredibilitas. Yang keempat, menggunakan sistem remarketing melalui iklan berbayar di Google Ads dan Meta Ads. Yang terakhir, memanfaatkan big data untuk menganalisis minat konsumen dan tren pasar. Strategi konten VYP Wardah. Wardah memanfaatkan pendekatan konten yang engaging seperti konten storytelling tentang hasil nyata sebelum dan sesudah penggunaan produk, video cepat dengan tips kecantikan cocok dengan karakter TikTok, penggunaan template musik trending, dan gaya visual minimalis yang mudah dicerna, serta menampilkan influencer dengan kulit berbeda untuk menunjukkan keuniversalan produk. Adapun KOL yang cocok untuk branding Wardah menurut saya, yang pertama ada Maudy Ayunda. Maudy Ayunda ini cocok dijadikan sebagai brand ambassador karena memiliki natural dan clean beauty sesuai dengan filosofi Wardah. Yang kedua, Suhai Salim. Suhai Salim ini cocok untuk meningkatkan kredibilitas produk kecantikan karena memiliki branding kejujuran dalam mereview produk. Dan yang terakhir ada Miska Safa. Dia juga cocok karena mempunyai branding muslimah. Ini cocok dengan filosofi Wardah sebagai produk yang halal. Audiens persona Wardah. Nama Aulia Ramadhani, usia 22 tahun, status mahasiswa FISIP, domisili Bandung. Kebiasaan Aulia banyak mencari rekomendasi skincare di TikTok, suka produk halal dan aman, mengikuti review beauty influencer, dan memiliki perhatian pada kesehatan kulit. Tujuan Aulia adalah ingin tampil percaya diri dengan merawat kulit secara aman dan terjangkau. Analisis hasil penjualan produk Wardah di kalodata.com. Dari dua gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam 30 hari terakhir, total revenue Wardah Indonesia mencapai 2,85 miliar atau rata-rata 95,09 juta per hari. Angka ini menunjukkan performa yang stabil namun memiliki beberapa lonjakan signifikan, terutama pada periode sekitar 11.11 atau event promo. Analisis berdasarkan konten penjualannya. Yang pertama, live konten dengan pendapatan 2,04 miliar. Yang kedua, video konten dengan pendapatan 750 juta. Yang ketiga, produk card dengan pendapatan 59,9 juta. Sehingga dapat disimpulkan, live commerce adalah tulang punggung penjualan Wardah, lebih besar daripada konten video dan produk card. Community, event Wardah, dan awareness brand Wardah. Yang pertama, Wardah Inspiring Movement adalah program inisiatif kebaikan dari Wardah yang melibatkan partisipasi masyarakat dalam program Corporate Social Responsibility atau CSR di 4 pilar utama, yaitu pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, dan lingkungan. Yang kedua, program Wardah Beauty Agent merujuk pada beberapa program berbeda, termasuk program afiliasi untuk mendapatkan komisi dan diskon, program magang atau menjadi beauty advisor yang melatih menjadi penasehat kecantikan profesional, dan program Brave Beauties yang menjadi agen perubahan melalui kontribusi di berbagai bidang. Yang ketiga, Warga Nature dan Since Talk merujuk pada serangkaian diskusi dan acara edukasi oleh Wardah yang fokus pada ilmu pengetahuan di balik perawatan kulit. Strategi awareness yang digunakan Wardah adalah yang pertama, brand purpose and value sebagai basis event. Strategi event mereka sangat terkait dengan nilai-nilai sosial dan pemberdayaan, bukan sekedar promosi produk. Yang kedua, aktivasi CSR dan social movement. Banyak event Wardah digabung dengan kegiatan CSR seperti donasi, edukasi, penguatan komunitas lokal, workshop. Ini menciptakan nilai nyata dan bukan hanya sekedar marketing semata.
Yang ketiga ada konsep event kreatif dan experience driven. Event Wardah bukan hanya talk show, mereka membuat konsep menarik seperti teater, musikal, challenge, TikTok, dress code, tema film untuk meningkatkan keterlibatan audiens. Contohnya Wardah Community Gala dengan tema No Drama, Drama Lips. Layanan newsletter Wardah. Wardah sudah memiliki newsletter, namun setelah subscribe tidak ada pesan email otomatis yang masuk seperti welcome email dan katalog produk. Setelah beberapa hari ditunggu, tetap tidak ada pesan yang masuk. Hal ini dapat saya simpulkan bahwa Wardah tidak ada konten plan newsletter untuk marketing. Wardah lebih fokus pada live commerce daripada newsletter. Deskripsi fungsi dari situs atau aplikasi berikut. Trends Google untuk melihat tren pencarian kata kunci secara real time. Analisa.io untuk analisis akun sosial media, baik engagement, followers, konten, dan performa. Blogger dan WordPress, platform untuk membuat blog dan website sederhana. Nailpetal untuk analisis SEO, riset keyword, dan audit website. Small Tools untuk pengecekan plagiarisme dan keaslian tulisan. Bisnis Google sebagai fitur listing bisnis agar dapat muncul di Google Maps dan pencarian. Social Blade untuk analisis statistik media sosial seperti YouTube, TikTok, dan Instagram. Sekian pemaparan materi dari saya. Saya ucapkan terima kasih kepada Universitas Pasundan, Program Studi Ilmu Administrasi Bisnis, serta kepada PT Klorin Digital Marketing yang telah memfasilitasi dan mengarahkan uji kompetensi skema digital marketing. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.